Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya menjadi moderator dalam pembuatan konten yang berjudul supaya cepat selesai skripsi. Sebelum lanjut video ini, hai guys, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, and share akun channelnya. DM official. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Menyalahi sunnah kita nih udah. Alhamdulillah Ustaz. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lapar sedikit. Nanti kita tong soles ya. Kalau selalu buka. Siap. Masih buka ya? Alhamdulillah. Gini Ustaz. Kami datang dari negara ya kan? Iya. Masa-masa pandemi COVID-19 sehingga pendidikan mungkin di seluruh Indonesia diliburkan ya Ustaz ya. Libur. Iya. Juga perguruan tinggi juga diliburkan. Libur semua. Iya. Libur semua. Pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu banyak sistem online ya Ustaz ya. Iya, dari online. Sehingga cukup sulit untuk bertemu antara mahasiswa dengan dosen. Iya, betul. Tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan. Apalagi juga kalaunya ini kan seluruh pendidikan di Indonesia diliburkan sehingga menghambat sesuatu penelitian. Iya. Nah, begini Ustaz, saya ingin curhat sedikit ya. Iya. Saya ini seorang mahasiswa ya, mahasiswa akhir ya. Semester akhir. Ya, semester akhir maksudnya gitu. Nah, yang mana mahasiswa ini identik kalau sudah tahap akhir, semester akhir itu katanya sih, katanya, soalnya belum menggarap juga. Katanya itu diwajibkan menggarap skripsi ya. Iya, skripsi. Benar Ustaz? Benar. Wajib. Wah. Nah, dari sini sebenarnya saya penasaran Ustaz. Iya. Ya. Karena saya di mahasiswa akhir kan, semester akhir, tentu ingin mengetahui apa itu skripsi Ustaz. Iya. Betul. Jadi skripsi sebenarnya biasanya dikenal dengan tugas akhir. Iya, tugas akhir. Tugas akhir dalam bentuk skripsi. Nah, sebenarnya ada beberapa bentuk tugas akhir. Iya. Biasanya ada dua bentuk. Bentuknya pertama skripsi. Nah, bentuk kedua ini biasanya penulisan di jurnal-jurnal. Sebenarnya juga seperti ini. Iya. Tetapi karena yang kedua tadi yang jurnal terlalu susah, akhirnya banyak kampus mengambil kebijakan membuat skripsi. Nah, tadi kan pertanyaan Ustadz Husni kan, apa sebenarnya skripsi kan? Iya, apa sebenarnya Skripsi sebenarnya ringkasnya, iya, skripsi itu tulisan panjang. tulisan panjang. Tulisan panjang. Kenapa bisa Betul. disebut itu, Ustaz? Betul. Panjang. Padahal katanya cuma skripsi, Ya, tapi bisa disebut dengan tulisan panjang. tulisan panjang. Karena makanya saya sering sebutkan di semester awal ketika saya ngajar, biasakan nulis panjang. Nah, kata Prof. Suwito ini profesor guru besar pendidikan agama Islam dari Universitas Jakarta, Said Jakarta, kata beliau skripsi itu tulisan panjang. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan pemikiran kita dengan metode-metode tulisan yang ada, kemudian tulis panjang, itu sebenarnya sederhananya. Tapi kan pada penulisannya kadang mahasiswa itu terkendala kepada rumusan masalah, Ya benar Ustaz. terkendala teori-teori, terkendala kepada metode. Nah, kalau kita kembalikan sebenarnya cukup menulis panjang. Tulis panjang ya, panjang gitu ya. Maksudnya tulis panjang itu biasanya 70 halaman. Masya Allah. 70 halaman. Karena kan skripsi itu minimal 70 halaman. 70 halaman. Nah, skripsi yang baik, bagaimana skripsi yang baik? Kaitannya dengan panjang tadi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Iya betul. Ringkas kan?
Nah, nanti kita bahas. Iya. Nah, jadi skripsi itu adalah sebuah kegiatan untuk menulis panjang gitu ya. Nulis dengan metode-metode Minimal tadi dengan metode-metode minimal tadi 70 halaman. 70. Rata-rata di kampus-kampus itu menerapkan peraturan 70 halaman sampai 100 halaman. Kalau misalnya Ustaz, itu kan tadi minimal 70. Ya. Tapi penelitiannya itu selesai kurang dari 70 gimana Ustaz? Apakah bisa ditambah lagi? Biasanya itu prosesnya kalau kita bicara kurang Ya. berarti itu di proses bimbingan. Proses bimbingan. Jadi pembimbing 1, pembimbing 2 akan mengarahkan supaya skripsi itu lebih daripada 70 halaman. Seperti itu. Tapi kalau kurang tadi Kurang berarti dosennya harus menambah. harus nambahkan ya. Makanya nanti ya ada 2 faktor sebenarnya yang paling utama dalam desain skripsi. Pertama penulisannya, yang kedua hubungan dengan dosen. Hubungan dengan dosen. Hubungan dengan dosen ini sangat menentukan. Berarti di sana antara mahasiswa dengan dosen ini menjalin sebuah keakraban yang luar biasa. Jadi ada hubungan emosional. Nah, ini sangat menentukan di Indonesia, sangat menentukan. Kalau di luar itu dibatasi. Di Indonesia sangat menentukan. Misalnya begini ya, seorang mahasiswa yang menampakkan semangatnya, rajinnya, kemudian dia sangat antusias menyelesaikan skripsi, ini diterima lebih mudah oleh dosennya. Misalnya kebalikannya, ada dosen bertemu dengan mahasiswa konsultasi, tapi mahasiswanya sudah menampakkan kemalasan. Aduh, Pak, Kurang semangat. perbaikan lagi, Pak. Aduh, Bapak yang perbaikan terus. Nah, ini kan ada ion-ion negatif, akhirnya orang negatif, akhirnya menolak langsung. Tapi bukan pula dengan membangun hubungan yang baik ini dengan menyogok, datang ke rumah pembimbing, bawakan kacang rapi. Belum boleh Ustaz? Secara secara etika tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Terus gimana caranya? Tapi kalau diterima tidak apa-apa. Dulu itu pernah itu ketika Ustaz Abdul Somad bimbingan kepada profesornya, Profesor Dr. Rusli Ali Nuri. Ya. Jadi untuk konsultasi mau ujian disertasi ini, rencana Ustaz Abdul Somad membawakan oleh-oleh dari Indonesia. Pas mau diserahin ditolak. Sekarang Anda mahasiswa saya tidak boleh ada memberi hadiah. Selesai sidang disertasi, setelah diumumkan Ustaz Abdul Somad lulus, akhirnya dosen pembimbingnya ini malah diundang malah. Sekarang kita sudah jadi teman, katanya selesai. Berarti di situ ada ikatan yuk? Kalau tidak boleh menerima, walaupun itu hanya dalam bentuk pemberian. Kan itu suap menyuap. Iya. Tapi di situ masuk nilai suap menyuap nggak? Karena Kita kan masih gratis, tidak sampai suap menyuap sih. Kalau suap menyuap kan ada terikatan. Kalau memberikan ini harus lulus. Kan mungkin niatnya beliau itu cuma sekedar hadiah gitu, hadiah tersapar, Balas jasa. walaupun ada geritik hati kalau diterima mana ya ini ya. Kalau kita nanti tidak tahu, kita harus hati orang. Tapi kira-kira tepat dosennya itu ditolak berarti ditolak. Tapi setelah itu diterima ya. Setelah itu malah diundang, dijamu makan ke rumahnya, diajak ziarah ke datu-datunya pembimbingnya. Tapi menariknya datunya ini ternyata murid Sisaman. Murid Sisaman Madani. Itu menarik, kita diteliti itu. Ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya ada, ini kan tadi wajib ya? Iya. Wajib untuk menyelesaikan skripsi. Berarti itu juga mewajibkan juga menggarap skripsi ya? Ya wajib. Wajib. Berarti semua perguruan tinggi yang S1 wajib menggarap skripsi. Tadi sudah saya sebutkan di awal, sebenarnya tidak wajib, ada dua bisa membentuk skripsi, bisa membentuk jurnal-jurnal. Nah, tapi jurnal-jurnal ini kadang terlalu repot. Misalnya harus tembus jurnal internasional,
dengan terintegrasi ini malah lebih sulit. Makanya kampus-kampus itu pada umumnya mengambil kebijakan cuma sampai skripsi. Sampai skripsi. Iya, skripsi. Itu jadi makin penasaran, Ustaz. Ya, Ya, karena bagus. saya mahasiswa akhir ya. Mahasiswa akhir. Ini belum selesai ya. Iya, belum selesai skripsinya. Jadi perlu pendalaman materi apa itu tadi skripsi sudah terjawab ya. Iya. Mungkin saya ingin mengetahui lagi apa saja bagian daripada skripsi itu. Ya, baik. Jadi sederhananya biasanya secara umum dibagi 3 bab. Iya, Secara tiga umum. bab secara umum. Pertama, bab 1 isinya pendahuluan. Ya, Pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan belakang. masalah, Ya, tujuan rumusan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian sistematika penulisan. Ini di bab pertama. bab pertama. Bab kedua ini isinya teori. Jadi teori kajian pustaka ini di bab kedua. Biasanya juga yang kedua disajikan ada, kalau dikategorikan 3 bab ya, di bab kedua ini masuk dengan metode penelitian. Metode penelitian. Penelitian masuk bab kedua. Kemudian masuk bab 3. Bab 3 ini isinya analisa hasil penelitian, kesimpulan, saran, penutup. Kalau dibikin untuk menjadi 3 bab. 3 bab. Nah, jadi sebenarnya 3 bab itu cukup. 3 bab penggarapan skripsi itu cukup. Tapi kadang supaya lebih mudah memaham, supaya lebih nyaman disajikan, sajikan dalam 5 bab. 5 bab. Jadi yang bab 2 dipecah. Bab 2 harusnya kajian teori dengan metode. Nah, ini dilepas. Kajian teori masuk bab 2, metode penelitian masuk bab khusus di bab 3. Itu Ustaz masuk penelitian apa ya? Maksudnya penelitian pustaka atau lapangan? Nah, sebenarnya dari awal itu 3 ini bisa semua penelitian, 3 penelitian. Nah, tetapi supaya lebih mudah, biasanya penelitian lapangan disajikan 5 bab. Iya. Jadi bab 3 tadi tentang metode, bab 4 nih hasil penelitian. Hasil penelitian bab 4 kemudian analisa. Nah, di baru 25 hasilnya kesimpulan penutup. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kembali ke penelitian pustaka cukup dengan 3 ini tadi. Kalau pustaka. Karena penelitian pustaka itu hasil penelitian itu lebih dekat ke teori, makanya masuk ke bab 2. Bab 2. Nah, jadi ada dua jenis tadi ya, untuk penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berarti untuk pustaka tadi di apa namanya dinamakan itu 3 bab ya. Ya, Kalau lapangan itu 5 bab. 5 bab. Karena di penelitian yang 4 dan 5 itu masuk daripada hasil dan penutup. ya. Jadi kembali lagi ya, karena tadi saya sebutkan di awal itu hanya pembagiannya sebenarnya 3 cukup. Nah, tinggal kebijakan tiap kampus untuk merumuskan pedoman penulisan skripsi. Jadi bisa jadi setiap kampus itu berbeda-beda. Ada yang sampai 6 bab misalnya skripsi, silahkan sesuai dengan kampusnya masing-masing. Nah, ini yang bagus ya, antara 2 tadi, penelitian pustaka, penelitian lapangan, ini ada plus minusnya, Apa itu Ustaz? kelebihan dan kekurangannya. Pertama, penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini kelebihannya tidak terikat ruang dan waktu. Jadi begini ya maksudnya, kita kan meneliti di perpustakaan. Iya. Perpustakaan, kita sudah mengumpulkan materi yang ada, misalnya sumber data primer, sekunder sudah kita cari, ketemu 15 kitab misalnya kan. Karena itu yang perpustakaan, kita nanti di kitab. Iya. Jadi buku meneliti ada di perpustakaan. Nah, setelah ketemu sumber data yang ada, kita kumpulkan, sudah situ sudah itulah sumber data kita, di situ hasil penelitian kita, analis kita di situ, tidak terikat ruang dan waktu. Jadi maksudnya kapan mau kita laksanakan bisa. Tengah malam bangun daripada nganggur-nganggur kan bisa dibuka. Nah, berbeda dengan lapangan. Iya benar kata Ustaz ya. Iya. Berbeda dengan lapangan. Ini kendala yang saya hadapi sekarang karena penelitian kan tadi ada 2, pustaka dan lapangan. Nah kebetulan skripsi saya ini lapangan, Ustaz. Lapangan. Nah itu. Ini Terikat. terikat daripada ruang dan waktu. Nah,
apalagi di masa sekarang ini kan masa-masa pandemi. Sekolah Nah, libur. ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, semua sekolah libur, semua perguruan tinggi libur. Mana itu sistem online semua. Nah, jadi kalau saya kan sudah menggarap skripsi sudah sampai bab 3. Bab 3. Nah, yang saya alami kendala ini adalah bagaimana cara melanjutkan bab dan 4. Sedangkan bab 4 dan 5 ini ialah hasil daripada penelitian lapangan. Nah, bagaimana saya bisa melanjutkan penelitian lapangan sedangkan di lapangan tersebut sudah tidak ada orang, tidak ada yang ingin diwawancarai. Ini kegalauannya ini. Kegalauannya. Ya saya bisa paham. Gitu. Jadi kan penelitian saya ini di sebuah pondok pesantren tentang muhadarah. Jadi kan kalau pondok pesantren itu libur di masa pandemi, mana bisa saya untuk melakukan penelitian, Ustaz? Ya mungkin ustadznya hampir 3 bulan sudah tidak menggarap skripsi. Nah, jadi kan kalau saya lanjutkan apa yang saya ini start, jadi bingung sendiri. Bagaimana? Coba gini ya, itu memang keputusannya bahwa skripsi itu didekati dengan penelitian lapangan, gitu kan? Iya benar. Idealnya itu tidak bisa dilakukan penelitian karena tidak ada yang diambil datanya. Iya benar. Itu yang membuat saya bingung. Bikin galau ya. Galau lebih bikin YouTube. Makanya saya datang kemari untuk meminta arahan mungkin ya, karena masa pandemi ini kan bingung, galau juga, Ustaz. Jadi kalau melihat masalah seperti itu ya, idealnya memang itu tidak bisa dilanjutkan. Idealnya ya, karena apa? Karena sumber data tidak ada. Mau mengerti apa? Nah jadi begitu ya. Kemudian bisa disihati. Gimana, Ustaz? Jadi itu kembalikan awalnya ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Kemudian rumusan masalah tersebut konsultasikan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya ada. Nah, konsultasikan ke dosen pembimbing dari rumusan masalah tersebut. Kemudian informasikan ke dosen pembimbing bahwa data dan sumber data tidak bisa diambil karena libur. Nah, nanti minta arahan. Tapi sebelum minta arahan, ingat tadi ya, hubungan emosionalnya dibangun dulu. Ini bagus nih, ini harus dari awal. Ya tidak apa-apa kita mengalah dulu terhadap dosen. Maksudnya supaya hubungan emosional kita bagus ke dosen pembimbing, karena itu sangat menentukan. Nah, setelah kembali ketemu masalah, sampaikan ke dosen pembimbing, kemudian sampaikan bahwa informasikan bahwa tidak bisa melakukan penelitian, kemudian dari dosen masalah siapkan solusinya terlebih dahulu. Apa yang ingin selanjutnya? Pak, misalnya begini ya, ke hadapan dosen pembimbing, Pak, ini kan sudah tidak bisa penelitian karena kondisinya dulu. Bagaimana Pak kalau pilihan pertama kita ubah rumusan masalahnya, Pak, supaya misalnya pendidikan ceramah atau muhadarah secara online, misalnya. Tapi itu hasil diskusi dengan pembimbing nantinya. Nah, dari situ sebelum maju ke urusan pembimbing, kerjakan solusi-solusinya dulu 1, 2. Jadi ke dosen, kata dosen ini kira-kira yang lebih mudah. Nah itu sebenarnya. Tapi kalau coba yang pertama, pilihan pertama tetap dengan masalah-masalah yang ada, itu pasti mentok. Karena apa? Karena kan berbicara tentang lapangan. Lapangannya tidak ada. Boleh apa? Ini sebenarnya pernah saya alami ketika saya menggarap disertasi. Jadi waktu itu dihadapkan sama juga bab 3, dihadapkan pada permasalahan harus meneliti lapangan. Akhirnya konsultasi kepada dosen pembimbing berubah, bukan lagi lapangan, karena belajar pustaka. Ini kebanyakan pustaka ini ya cepat. Makanya dari teman-teman sekelas saya S3 itu, alhamdulillah ya, saya paling cepat selesai. Yang lain mentok. Apalagi lapangannya, misalnya yang lebih luas ya. Lapangan itu ada metode R&D, Research and Development. Jadi dia meneliti harus bagaimana cara meningkatkan, mirip dengan PTK, tapi skalanya lebih besar, permasalahannya lebih rumit, lebih repot lagi tuh. Saya kira itu sarannya.
Jadi di sini ada pilihan nih, Ya. apakah tetap dilanjutkan dengan seperti ini mengikuti Iya. jejak Ustadz kan di apa itu kendalanya di lapangan juga. Lapangan. Berarti itu ke pustaka. Ya. Kalau masih tetap dalam masa-masa pandemi ini tidak bisa memungkinkan untuk penelitian lapangan, berarti beralih ke pustaka. Tapi kalau kasusnya tadi konsultasikan ke pembimbing aja dulu, karena nanti pembimbing yang menentukan. Jadi sampaikan ke pembimbing rumusan masalah yang ada, kemudian permasalahan yang ada di lapangan karena suasananya libur semua, sampaikan, kemudian diskusikan dengan dosen pembimbing. Tapi sediakan solusi-solusinya dulu. Cari solusi. Semoga Kan sukses. repotnya kan begini ya, kerepotan yang paling banyak itu sampai judulnya berubah, akhirnya latar belakang dan teorinya berubah. Iya benar. Nah itu paling repot kan. Saya sudah beberapa kali berubah jadi Paling itu berapa kali berubah? dari motivasi ya. Nah, lupa. Dari motivasi kan ke apa namanya? Yang terakhir ini penerapan, penerapan. Ya, dari motivasi, pengaruh, dampak, kan situ juga hampir 3 kali kemarin tuh. Oh. Itu dulu. Itu resiko tahu ya kan kalau mentok-mentok dirubah di seluruh judul habis sudah, mau tidak mau akhirnya berubah. Tapi ya itu ya yang paling menentukan hubungan dengan dosen. Saya sampaikan selalu ke mahasiswa supaya bikin hubungan yang enak, tunjukkan semangat ke dosen. Banyak dosen pun banyak yang mengeluh ya. Jadi bukan berarti ada dosen yang sangar di hadapan mahasiswa tapi dia tidak mengeluh. Ada dosennya keras tapi di hadapan rapat dosen mengeluh juga. Oh mas, ini pemalas, maksudnya itu tidak bisa. Soalnya sehabis KKN kemarin, ya sampai sekarang belum ada kendala Ustaz. Nah itu tadi ya, jadi kalau sudah ketemu jalannya, sudah ketemu masalahnya dapat, namanya harus konsisten, sama kayak YouTube harus konsisten. Betul, betul. Konsistennya. Harus Misalnya konsisten. begini ya, konsisten bikin buat komitmen pribadi. Misalnya hari ini hari Selasa bimbingan skripsi. Buat komitmen dalam hati minggu depan, Selasa depan harus bimbingan lagi. Wah ini cepat kalau ya. Kayak dulu menemukannya susah ya. Jadi misalnya menemukan ritme belajar. Ritme belajarnya Iya. susah. Ritme belajar ini kita mencari moodnya. Betul, betul. Mencari moodnya kapan enaknya belajar. Iya benar-benar. Nah misalnya bicara pas di teori itu cari pagi, ternyata pagi lebih santai minum kopi, anak-anak banyak, kan anak-anak main-main. Siang kitanya kelelahan, habis maghrib anak-anak pengen dipeluk-peluk, masih pengen dipeluk. Betul, betul. Iya. Habis isya rencananya mau belajar, mau baca, matanya ngantuk. Iya. Ini belum menemukan ritmenya deh. Akhirnya saya menemukannya itu malam. Malam. Jadi jam 9 jam 10 harus tidur, bunyikan alarm jam 1 jam 2. Jam 1 jam 2 bangun, memang susah awalnya karena belum terbiasa. Jam 1 bangun, mulai terbiasa sudah. Ada kuyang-kuyang menyapa biasa. Nah, jadi mungkin ada apa namanya, ada berikan solusi apa untuk Ya. skripsi saya selanjutnya nih. Jadi solusi yang paling ringkas tadi kembali ke rumusan masalah, kemudian setelah itu konsultasikan ke dosen pembimbing, sampaikan permasalahan di lapangan bahwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Setelah itu cari solusi bersama dengan dosen. Karena di sini ya, ini rahasia dosen ya. Dosen itu pun harus menyelesaikan mahasiswanya karena Oh iya, siap. ini ini misalnya gini ya. Iya. SK dosen pembimbing keluar tahun 2017 keluar. 2015. 2020 itu tidak selesai SK itu masih ditanggungan honornya.
Ini Ustaz, setelah tadi itu masuk dari apa itu skripsi, mengapa harus digarap kan? Iya. Karena tadi itu wajib. Nah, terus apa namanya, bagian skripsi ada dua benar kan? Ada pustaka dan lapangan. Nah, terus ada kendala yang saya hadapi tadi, baik dari penelitian lapangan maupun pustaka. Nah, yang menjadi kendala saya adalah penelitian lapangan kan. Nah, mungkin ini menjadi langkah saya selanjutnya, Ustaz. Ya. Ya kan? Karena penelitian lapangan tidak bisa dilanjutkan karena masa pandemi ini, mungkin ada solusi dari Ustaz bagaimana cara memilih judul yang tepat atau yang mudah untuk dikerjakan di masa sekarang ini, Ustaz? Kalau masa sekarang ini paling mudah penelitian pustaka sih, Pustaka. pustaka. Tetapi sekali lagi ya, ketika kita menemukan kan penelitian pustaka, penelitian lapangan itu kan approach, itu kan artinya pendekatan yang kita lakukan. Apakah pendekatannya dalam bentuk lapangan atau pendekatannya dalam bentuk pustaka. Nah, sebelum itu masalahnya dulu, penentuan masalah ini. Menentukan masalah yang ideal itu yang paling enak yang menjadi pasien kita. Kita enaknya itu mainnya di mana? Misalnya sehari-harinya mengajar, misalnya di SD atau di UI atau di pondok. Nah, cari masalah di sekitar Anda. Jadi jangan mencari masalah penelitian ingin ke kampus, terlalu susah. Kan Anda tidak menguasai kan? Nah, kalau misalnya ngajar di pondok, permasalahannya di pondok lebih mudah. Cari yang ada bergelut sehari-hari dengan masalah tersebut. Banyak kan, misalnya efektivitas perpustakaan bagi santri. Kan di pondok-pondok rata-rata kan ada perpustakaan, mau di tempat khusus ataupun sekalian di tempat kantor. Tetapi kadang-kadang perpustakaannya banyak cuma sebagai hiasan. Ustadznya pun jarang membaca. Nah, kita mempertanyakan efektivitas perpustakaan bagi santri. Nah, ini contoh kan, mencari masalah dari hal-hal yang ada di sekitar lingkungan. Nah, setelah masalahnya ketemu, baru bagaimana ada cara mendekatinya. Misalnya kalau efektivitas penggunaan perpustakaan bagi santri tadi ya, mau didekati dengan perpustakaan, misalnya dalam perpustakaan bagaimana? Misalnya didekati dengan bagaimana pendapat ulama tentang maktabah tentang perpustakaan di dalam Islam. Jadi bagaimana ulama-ulama dulu memposisikan perpustakaan bagi mereka? Apakah Imam Ghazali tidak punya perpustakaan? Ya, pasti ada kan? Pasti ada. Gimana yang Ghazali yang ada perpustakaan? Nah, ini diteliti melalui penelitian pustaka. Dan hanya lebih mudah. Berarti kalau pustaka perlu yang namanya untuk mengunjungi pustaka. Iya, perpustakaan. Oke, Ustaz. Mungkin cukup sampai di sini. Oke, siap. Karena alhamdulillah begitu banyak ilmu yang dapat saya tangkap, mungkin bisa saya terapkan di kehidupan yang akan mendatang, karena ini adalah sebagian dari separuh perjalanan hidup. Karena syaratnya kata orang tua saya, Ustaz, kalau belum S1 belum bisa menikah, Ustaz. Waduh. Ini syarat utama. Waduh. Yang harus saya penuhi, Ustaz. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, Ustaz, atas ilmunya. Ya, mudah-mudahan sehabis pulang ini bisa saya terapkan, bisa saya jalankan kiat-kiat untuk menggarap skripsi lebih cepat lagi, Ustaz, ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Yang harus saya penuhi, Ustaz. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, Ustaz, atas ilmunya. Ya, mudah-mudahan sehabis pulang ini bisa saya terapkan, bisa saya jalankan kiat-kiat untuk menggarap skripsi lebih cepat lagi, Ustaz, ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Jangan lupa kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, DM Official.
Subscribe juga di NAC Official. Juga Noval Aulia The Venom. Saya sebagai moderator banyak-banyak meminta maaf ribuan minta maaf kalau seandainya di dalam video konten kami ini terdapat banyak kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Susah halaman. Iya. Susah halaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya alhamdulillah menjadi narasumber dalam Sumber apa? Moderator. Sehingga Alhamdulillah. pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu banyak sistem online ya Ustaz ya. Iya, dari online. Sehingga cukup sulit untuk bertemu antara mahasiswa dengan dosen. Iya, betul. Tidak ada pertemuan. Sebenarnya cukup tulis panjang. Tulis panjang. Terus panjang ya, Ah. panjang gitu ya. Maksudnya skripsi yang baik, bagaimana skripsi yang baik? Kaitannya dengan panjang tadi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Iya betul itu Ustaz. Kan? Kalau belum S1 belum bisa menikah Ustaz. Waduh. Ini syarat utama. Jangan lupa kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini DM Official. Subscribe juga di NAC Official. Juga